profesi cuman sebagai jual es keliling. Iya. Sak panjang hitam. MC yang paling ganteng, paling imut, paling manis, paling pintar. Kamera, action. Joke-nya berbeda-beda. Ada joke yang benar-benar ini khusus bisa digunakan untuk di audiens biasa, tapi ini joke-nya untuk yang menengah ke atas untuk jabatan-jabatannya. Oke, banyak pelajarannya. Payah ternyata jadi host. Makanya itu host itu harus dihargai sebenarnya. Makanya Udah jadilah. Tidak pernah nih yang namanya Ri, kau nih MC hobi be yo. Banyak orang bilang hobi yang menghasilkan salah. Sebenarnya buat Ari, MC adalah profesi atau pekerjaan saya. Karena itu perlu dipelajari. Betul. Beda kan kakak yang pada ngomong kayak gini dengan Ari yang memang ngomongnya untuk jadi duit dan pekerjaan kan. Kalau kan memang bahannya ngoceh. Nampaknya enggak ada duitnya pada dia. Tapi kan resikonya jadi MC di apalagi di acara kawinan ya. Kawinan tuh hari Minggu. Betul. Terus kita Dewi ini sebenarnya dapat undangan gitu kan. Ini emang enggak dikomplain sama bini apa gitu yang gitu ini enggak pernah jadinya pergi kondangan gitu. Sebenarnya sih orang rumah pun juga jarang diundang kan. Jangan gitu juga lah ya. Ada lah beberapa kali dapat undangan. Dan kebetulan ketika dia dapat undangan tuh Ari yang bisa gitu nah. Ari bisa berangkat. Tapi kalau emang tidak bisa, dia pun tidak mempermasalahkan karena buat dia hari Minggu pun juga hari yang berharga buat dia karena dari Senin sampai dengan Sabtu dia kan kerja. Itu kapan kalian ketemunya? Quality time hari Minggu tuh kan weekend toh. Nah, di pandemi kayak gini nih kami malah sering ketemu karena di rumah sakit umum kerjanya tuh hari ini kerja bisa tidak, kerja bisa tidak. Cuman dia kan megang dua rumah sakit, satu rumah Medika, satu di rumah sakit Matahir. Nah, kalau ketemu tuh malam, malam pasti ya produksi lah. Oh iya. Tapi tidak jadi-jadi. Soalnya kan kakak kan dulu kan berhenti nyanyi di weddingan tuh alasannya karena itu. Karena suami kakak bilang kapan nanti kawanin abang kondangan, lalu nanti kalau ketemu bos abang gitu kan. Secara kakak dulu setiap minggu pasti ada gitu dah. Kan lagi. Dan itu cuma beberapa jam, 3 jam pergi lagi karena cuma tuh guest star. Oh Tuhan, Mangko senangnya ketemu Kak Putri Astri dulu tuh gila cantik. Tapi serius dulu waktu Ari belum jadi siapa-siapa lah istilahnya ya. Kakak tuh dulu sempet Ari ini kan ramah ya, kita tuh sering colek-colekan lewat apa gitu lah pokoknya. Pokoknya sering komen segala macam. Ini anak kok ramah nih ya, siapa sih dia nih gitu. Yang kakak tahu bukan MC. Ya itu lah, ini budak-budak piyi nyanyi. Dari looknya dulu tuh kan. Iya, budak-budak piyi nyanyi nih gitu. Habis itu kakak sempat lost kan, kita sempat lost ya, gak pernah kontekan lagi. Habis itu keluarlah nama Ari Jordani MC Kondang. Amin. Kakak buka lagi Facebook ini Ari yang ini. Iya gitu loh. Ini loh budak yang tahu dulu tuh gitu nah ya. Itu luar biasa loh perkembangan Ari Jordani ini emang luar biasa. Kawan-kawan. Sekarang tuh kasih tips dong Ari untuk apa sih namanya MC baru yang sebenarnya dia pengen kayak Ari. Tapi kayaknya orang-orang di bawah tuh yang merasa tidak mungkin aku tuh sampai ke batas itu gitu. Aku tuh tidak cukup gilo kayak dia gitu nah. Sebenarnya sih Kak, kunci sukses tuh ke diri kita dewe sih. Karena apa? Karena diri sendiri bakal bisa mengukur kemampuan. Misalnya nih Aris pernah nengok Bang Wingky syuting, Sari Muda syuting saat itu. Dan kita perhatiin kayaknya aku bisa lebih bagus lah dari dia. Itu yang harus ditanamkan di hati karena kemampuan kan tahu kan ya bisa mengukur ke diri kita dewe. Iya. Terus juga kita belajar bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar. Apabila kita berbicara ini bisa diterima dengan orang atau tidak. Itu tuh semua tuh diri kita sendiri bakal bisa ngomong. Dan selanjutnya yang harus menjadi pacuan, harus ada yang penyemangat. Nah dulu yang menjadi penyemangat Ari itu adalah orang tua. Karena emang dulu tuh keadaan kami itu emang sangat miris. Emang susah? Nggak tahu lagi lah jadi nangis gitu nah. Jadi parah nih dulu tuh Kak. Jadi bisa dikatakan Ari ini terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi bukanlah sederhana yang kayak sederhana apa yang dipengen tuh datang dah. Saya itu dulu ya profesi cuman sebagai jual es keliling. Iya. Dari SD ke SD dengan usia senja. Ayah Ari sekarang udah usia hampir 80 tahun. Sekarang? Bayangkan ketika 10 tahun yang lalu tuh umurnya udah 60-an tapi dia masih tetap aktif untuk es gosok. Iya. Jual es gosok keliling dari sekolah ke sekolah dengan per batang itu Rp1.000. Terus Ibu Ari yang cuman ibu rumah tangga, dulu jualan pun cuma nyusun mobil-mobilan apa yang ada gitu nah. Terus Ari mikir juga Bang Ari pun juga udah pergi karena Ari kan putus kuliah nih dulu Kak. Sempat kuliah dulu dan sekarang Ari kuliah lagi.
Sekarang kuliah lagi? Kuliah lagi. Oh iya lagi lo bini. Jadi dulu berhenti di semester 3 di Unja. Di Unja hari putus kuliah cuma karena tidak mampu bayar 650.000. Bayangin mirisnya saat itu 650.000 yang sekarang nih alhamdulillah gampang lari nyari gitu kan. Kalau dulu saking susahnya keadaan orang tua adik sampai tidak terbayar, dan adik pun juga yang masih sekolah di bangku SMP juga selalu ngadu, bang kami belum bayar ini dan itu artinya oke, kayaknya aku yang mundur, kayak mana caranya adik aku terus sekolah. Dan akhirnya membiayai orang tua yang kehidupan yang layak. Ibu dulu tidur tuh di tempat yang ini karpetnya paling bagus gitu. Nah, karpet kakak pijak kayak gini tuh kesek ini udah paling bagus buat hari dulu, karena buat kami dulu lantai yang bersih itu tuh sudah bisa untuk jadi tidur, udah pakai alas pun masalah. Terus kalau kayak gitu berarti kenapa Ari tidak bawa orang tua tuh ke sini waktu Ari sudah sebelum Ari nikah? Kan Ari sudah mumpuni toh, udah mapan toh. Nah, jadi bukannya Ari tidak mau ngajak orang tua di sini, karena di sini pun Ari ngekos dulu kan. Dulu Ari ngekos di Jambi, semua hasil yang Ari nge-MC setiap minggu tuh kirim. Ari beliin rukun. Oh, luar biasa. Ya usaha. Alhamdulillah. Ari beliin rumah untuk ibu tempat tinggal dengan adik dengan ayah. Ayah nggak ada jualan lagi ya? Alhamdulillah ayah ada jualan lagi, karena untuk minta ayah berhenti jualan itu tuh susah nian. Karena orang tua ini kan kalau misalnya udah biasa kerja tiba-tiba udah kerja, itu pasti kayak nggak tahu lagi nak ngapain. Iya betul. Gitu kan. Jadi minta syarat sih, aku pengen berkebun, beliin aku tanah. Syaratnya dulu kan. Jadi ya udah, mumpung belum nikah, belum ada tanggungan, Ari belilah tanah dengan cara kredit dulu gitu. Karena kalau harus beli cash ya dengan keadaan Ari dulu kan nggak mungkin gitu kan. Sampailah di titik Ari yang oke, kayaknya cukup lah untuk ibu dengan ayah. Sekarang ibu jualan baju. Adik udah selesai, adik? Adik udah selesai, udah nikah pula sekarang kan. Udah nikah, udah hamil juga istrinya. Wih, mantap. Jadi di situ pertimbangan dari kenapa harus nikah. Jadi kalau berbicara masalah dulu tuh kayak sebenarnya ini untuk motivasi lah teman-teman semua, karena keadaan orang tua yang begitu sulit, disitulah membuat semangat seorang anak untuk bisa bekerja di luar sana. Walaupun banyak nih yang Ari dengar isu-isu tentang Ari dulu yang kayak apalah bentuk kayak gini, jadi isu-isu yang tidak enak. Terus juga banyak nih cobaan-cobaan yang datang ke Ari yang kayak kita diuji dengan materi tapi menyimpang seringnya. Jadi kayak aku lincah di panggung bukan berarti aku bisa kalian giniin gitu loh kan. Jadi hargoin apapun yang aku suguhkan di panggung, itu sebatas di panggung lah. Turun dari panggung aku udah ada kayak gitu lagi. Entahlah, kalau mau masalah zaman dulu itu emang luar biasa yang perjuangannya udah cukup dengan tetesan air mata sih semua. Tapi apakah semua orang yang harus sukses sama Ari itu harus kayak gitu sih, Ri? Kayaknya tuh susah nih perjalanannya, Ri. Susah atau tidaknya itu tergantung kita sih, Kak. Kalau menurut Ari itu tidak susah. Allah memperlancar semuanya. Apalagi sekarang udah sukses mah, itu sudah jadi kenangan manis ya. Nah, benar. Jadi pernah Ari yang kayak dipandang sebelah mata ketika di Jambi TV, dipandang dengan fisik Ari yang tidak bagus, dengan outfit Ari yang itu terus, sampai suatu ketika Ari pernah tuh Kak dengan Bang Buda. Ini Bang Budodo Ari dari program Jambi TV on Air. Di situ sampai Ari kayak tidak bisa lagi nahan rasa tangis Ari. To the point kan ngomong, kau ngapain dulu di situ? Nak syuting Bang dengan Bang Bu. Kau tuh berkaca dulu, kau tengok bentuk, kau tuh cocok tidak di program ini. Dari situ sih Ari kayak belajar, oke, kedepannya aku bakal merangkul orang-orang yang pengen sukses, orang-orang yang mau belajar. Orang siapapun yang bertanya dengan Ari, bakal Ari ajarin. Ari tidak akan namanya kayak menyembunyikan ilmu, tidak akan ada yang namanya kayak aduh kakek dia lebih bagus dari aku, udah ada niat. Boleh tanya ke kawan-kawan yang sesama profesi MC, apalagi orang-orang tuh yang baru-baru terjun di MC. Menurut Ari sih kalau orang-orang yang mau belajar dirangkul sebenarnya, jangan dijatuhkan mentalnya. Karena Ari pernah di posisi itu dan itu rasa sakit nih ya. Sampai ceguk-ceguk anak nangis di atas. Nangis ceguk-cegukan ya, dan Bo itu saksi utama yang tidak dihargai sama sekali. Riko harus syuting besok pagi. Sedangkan Ari posisinya lagi di Bahar, itu dihubungin maghrib. Mau tidak mau harus ke Jambi, dan itu ada punya kendaraan. Pakai apa? Akhirnya Ari numpang mobil sayur. Mobil sayur itu Kak, dari Bahar ke Jambi itu cuman ada di jam 12 sampai dengan jam 1 malam. Dan kakak tahu Ari harus nunggu di tepi jalan. Kalau misalnya ada mobil tuh lewat, nah bang numpang bang, ngapa kau gitu. Besok ada syuting, gaya syuting gitu kan, ngomong biar lebih keren di orang baru. Dari jam 1 dodolah di belakang di bak mobil, kakak bayangin, karena di depan di belakang karena depan tuh orang udah full. Dodolah dia di tengah-tengah ikan asin. Kedinginan dodolah macam nih ha.
Woi, Allah dinginnya nengok lagi belakang nih gelap gulita. Yang kita pikirkan itu adalah entah kuntilanak melayang itu entah pocong yang lompat-lompat di samping. Dan sampai di Jambi itu jam 3 subuh hari nyampe langsung dari video. Angsuduo jalan kaki ke Jambi Independen karena itu kan Jambi TV situ kan jalan kaki sampai tapi hari nikmatin tuh Kak jalan sambil nyanyi jalan tuh seolah-olah kita nih kayak syuting video klip atau apa gitu kan karena hari menikmati hidupnya sih saat itu sampai di kantor tuh nguruk-nguruk kaki sumpah capeknya. Jadi emang syuting jam berapa? Jam 7 tuh udah di lokasi jadi setengah 7 tuh udah jalan kan dari kantor. Nah yang nyeseknya waktu itu udah siap, udah mandi, udah merasa keren pada zamannya datanglah kameramen bawa presenter. Nah kok nggak pori gitu kan? Atau Karis syuting hari ini bang. Nah aku lama aja ini kok kayak gitu. Padahal gaji kita tahu dia berapa. Iya. Jadi kayak mana bang Arila datang nih bang gitu loh. Datanglah kawan nih. Jadi ya nih akhirnya kau keberatan gak kalau berdua dengan Ari? Mungkin dia nak ngomong keberatan depan Ari, udah enak mungkin ya udah basing lah. Kata-kata basing lah tau ada. Pahalnya pasti 70% tidak. Keberatan 30%-nya tidak gitu loh. Jadi karena Ari pun juga udah terlanjur ke Jambi, ya udahlah berdua bagi dua lah dengan 27.500 tuh bagi dua. Sampai Ari telepon Karis kayak mana dia bawa ini lah. Karis ketemu ngerane sama kameramen saat itu. Kau ini bisa udah menghargai orang yang pengen sukses, karena orang tuh lagi berjuang. Kau hargain lah kayak itu. Jadi kayak Ari tuh emang bener-bener dirangkul nih saat itu. Aduh, HP Ari 17.300.000 largonya Kak. 17.300.000 largonya Kak. Karena sehari tuh 4 kali 5 kali orang nanya price list bayar. Sehari, ini pasti nanya lagi. Iya, tapi by phone ya, bukannya WA gitu. Ini Ari punya nggak sih price listnya gitu? Ada. Tek langsung kirim gitu. Perjanjiannya sudah ada, perjanjian. Oh iya, pakai kontrak juga. Oke. Jadi di situ MC pakai kontrak juga. harus kayak gitu Kak, karena dengan cara itu orang tuh bisa nunjukin kalau kita nih benar-benar profesional. Misalnya nih, cara Ari sih kayak tidak memberatkan. DP 500.000 dengan aku. Kalau misalnya pembatalan dari pihak klien, ini DP akan hangus. Tapi kalau misalnya aku yang membatalkan, DP aku kembalikan, aku cari pengganti MC dan aku yang bayar MC-nya, tidak usah bayar. Oh, oke. Jadi deal kan. Baru-baru ini kakak baca story salah satu kawan gitu MC. Dia storynya tuh kayak curhat gitu bahwa acara sudah selesai, pas mau di pembayaran baru klien nawar dengan harga yang sudah didilkan. Satu. Terus yang kedua dia cari-cari masalah dengan maksud pengen motong. Oke. Apakah itu salah satu bentuk ketidakprofesionalan sistem dia bekerja atau memang dasar itu lagi naas gitu? Ari tahu siapa orangnya. Anak muridmu kan dia merasa jadi anak muridmu. Bukan anak murid, kita sama belajar sebenarnya. Hairul Betung. Diviralkan, untung tak di-tag nama klien kan. Jadi Ari bilang sih dia ada beberapa memang benar. Jadi ada cara MC yang memiliki etika sebenarnya. Ari juga ngajari ke dia etika dalam MC itu ada rule. Dia juga cerita kan, ini kami dicari kesalahan sebenarnya itu tuh tidak salah. Kalau misalnya penyampaian kita yang bagus rule. Ari ngajarin tapi dengan cara yang enak sebenarnya. Bukan ngajarin, ngasih tahu dengan cara yang enak baik. Karena ada beberapa klien yang begitu sensitif dengan omongan-omongan seperti itu dan ada yang menganggap biasa. Mungkin dia naas dapat klien yang sensitif, terlalu sensitif bahkan. Karena kalau Ari sendiri pernah ngelakuin itu, tapi Ari buat dengan cara yang lebih fun. Contoh, Ari minta tolong ke tukang keyboard, kayak ngidupin piano mereka, keyboard mereka tuh dengan kayak tudung dung dung, gitu kan. Berlari masa nih, mohon perhatian ditujukan kepada panitia acara. Telah hilang 1 ceret berisi kopi di atas panggung. Terima kasih. Itu kan cara kita untuk minta kopi nih. Tapi dengan cara lucu gitu kan. Astaga, kayak gitu nih caranya datang. Yang datang bukan cuma kopi bae, bahkan teh, kue dan lain sebagainya. Sampai kerokok pun dapat gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya cara kita, oh mana kopi, mana ada panitia apa kerjanya nih? Kan pasti orang tuh sudah baik-baik cara kita. Gitu kan. Sebenarnya itu salah satu penyampaian Ari bilang. Terus yang kedua kalau masalah kayak dinego setelah acara. Nah ini yang bilang ke kawan-kawan yang lain kalau bisa DP lah. Karena apa? Karena dengan DP tersebut kita bisa menghargai. Iya DP, misalkan dia DP, tapi kan karena pelunasannya setelah hari H, otomatis nanti akan sekendak-kendak perut klien nggak sih gitu untuk nawar lagi. Alhamdulillah sih Kak, sejauh udah pernah dapatnya kayak gitu. Kalau balik-balik ke Kakak lah, kalau kita puas, kita bakal memberikan lebih. Alhamdulillah selama ini, Ari misalnya udah deal dengan budget duo misalnya, pasti ada nih
Kak, kita tambah dikit yo, semuanya terharu, semua support gitu loh. Jadi kayak mana cara kita mengemas acara? Jangan takut untuk berkacau ke diri sendiri. Aku udah ngelakuin aku hari ini sampai orang ini kecewa dengan aku. Iya. Jangan juga ragu untuk bertanya, Kak, ada yang salah nggak tadi kira-kira? Ada tanya mau klien, kira-kira hari ini apa yang salah Kak yo? Oh ini tadi kakak minta kopinya terlalu frontal. Kak, itu bukan aku misalnya. Itu bisa klaim, itu bukan aku yang ngomong, tapi itu permintaan dari tukang keyboard. Dan aku udah berapa kali ngomong ke panitia langsung, tapi udah didengerin. Tuh aku udah ngomong kemana lagi? Sedangkan yang tahu untuk mengarahkan acara itu kan ke MC nih. Dia akhirnya buat lo voice over itu. Iya. Kreatif. Iya Kak, jadi ada cara kita sebagai MC gitu kan. Bagaimana caranya untuk bisa membuat klien kita nih puas, terus juga bagaimana caranya untuk kita bisa menjelaskan sesuatu tanpa ada yang namanya emosi. Karena kalau misalnya kita emosi, ujung-ujungnya blokiran. Iya. Dan itu sih sebenarnya tidak bagus. Perang status dan lain-lain. Oke, siap, baiklah. Sekarang kita lanjut dengan challenge. Challenge-nya, kakak bakal kasih tema dari kakak. So, Ari bikin opening ala MC. Challenge yang pertama, opening acara. Wow, besar, panjang, hitam. Siapa nih? Challenge yang pertama, opening acara hitanan Adek Farhan. Sorry, ini hiburan atau formal dulu? Opening. Iya, opening itu ada dua Kak. Jadi kalau kita lagi pengajian, tak mungkin kita nafan. Tapi kalau di hiburan, kita harus fun. Hiburan. Oke. Kamera, roll, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali akhirnya saya, Ari Giordani, di mana saya adalah satu-satunya MC yang paling ganteng, paling imut, paling manis, paling pintar, paling handsome, paling cakep, paling cetar, bahana dan pastinya terpampang nyata. Hadir kembali di panggung ini untuk membantu acara sangat luar biasa, di mana hitanan dari putra tercinta dari Putri Astri, yaitu ada Ade Farhan. Untuk itu kami ucapkan selamat menempuh bentuk baru, semoga bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan keluarga dan pastinya patuh terhadap agamanya. Lanjut, yang kedua, opening Jambi Wedding Festival 2020. Wede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pengunjung setia dari Mall WTC Batanghari Jambi, senang sekali akhirnya saya Ari Giordani dapat memberikan banyak sekali referensi untuk Anda yang pastinya ini mempersiapkan hari spesial Anda satu kali seumur hidup. Dimana di Mall WTC Batanghari ini kita ibaratnya seperti kantong Doraemon. Karena apa? Karena segala kebutuhan untuk mempersiapkan hari penting Anda tersedia di sini. Mulai dari decoration, untuk wedding organizer, untuk fotografer, wedding cake atau cake yang lain, dan pastinya seluruh kebutuhan ada di sini. Untuk ini tetaplah di Wedding Fair Festival 2020. Opening konser dangdut Semarang 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Jambi, luar biasa. Yes, senang sekali akhirnya saya Ari Giordani, dan pastinya malam hari ini kita akan bergoyang bersama Zaskia Gotik. Yang terakhir, opening sidang terbuka Senat Universitas Jambi ke-50. Sumpah aku gak pernah bawa acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, nah gitulah pokoknya Kak. Dia tuh harus menggunakan bahasa dado kalau udah formal-formal kayak gitu. Acara sekitanan kita ambil suara bagian perut bawah. Kalau acara wedding atau juga kayak pameran-pameran, ambil ke dado atas. Tapi kalau misalnya formal, ke dado lagi. Gitu. Ada kakak dengar sih perbedaan tone suara. Iya benar. Nah, jadi kayak gitu. Kayak mana cara, apalagi konser tuh pakai diafragmanya tuh. Emang harus teriak nih ya sampai turun beruk. Iklan produk dengan 3 cara. Cara yang pertama ala broadcaster radio. Oke. Cara yang kedua ala voice over. Cara yang ketiga ala announcer bazar. Kalau di bazar. Oke, produknya adalah jilbab Mikaela hijab wear. Oh my god, ini kayaknya ada bumpungnya nih. Kalau radio kan harus ada frekuensi nih. Iya. Kita pakai radio mana? Bebas pokoknya acara hiburan dah. Oke, baik. 98,4 FM, Detisa FM pastinya. Untuk seluruh pendengar radio Jambi dimanapun Anda berada, sedikit informasi kita akan memberikan ada salah satu rekomendasi menggunakan hijab yang sangat nyaman untuk Anda semua. Nah pastinya
ini adalah hijab yang digunakan untuk kaum muslimah Jambi dengan bahan yang sangat nyaman banget dan pasti adem ketika kalian gunakan. Untuk itu silakan kalian bisa hubungi ke Mikaela Hijabwear yang pastinya memberikan harga yang sangat terjangkau dan nyaman digunakan. Hijab Mikaela membuat Anda tampil trendy dengan modern masa kini. Untuk Anda semua nih, seluruh pengunjung bazar hari ini kita ada di standnya Mikaela Hijabwear. Nah, dengan banyak sekali variasi warna dan bentuk yang pasti membuat Anda jauh lebih trendy walaupun dengan menggunakan pakaian muslim. Untuk harga silakan deh mampir ke standnya dari Mikaela Hijabwear. Ya Allah. Ari sedeng. Oke, dan kan masih lama lagi wajah Ari ini ya, muka Ari ini terpampang di DVD kawinan orang, di DVD acara gathering orang. Ya Allah, amin. Ya udah sih, kita doain mudah-mudahan Ari Giordani karirnya lancar ya kan. Sama ada Tisa Galeri juga. Ya robbal alamin. Yang terakhir kami bakal kasih kenang-kenangan Ida untuk Ari untuk ini ada ya. Oh my God. Salam. Ya Allah. Signature scarf dari Mikaela Hijabwear untuk Ari. Ya ampun, untuk pasti. dia. Ya Allah, dia ini rezeki yang kerja siapa yang dapat hadiah siapa. Iya betul. Ari mau kasih banyak. Sama-sama, Sudah Kak Putri. direpotin, sudah mau mampir di rumah rame kami nih kan. Mudah-mudahan kalau nanti kawan-kawan ada requestan lagi, minta di komen yang di bawah supaya dia bisa datang lagi ke sini. Oke? Kita pamit dulu. Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe dulu channel aku Putri Astri, dan jangan lupa di share videonya kalau senang. Ya kan, di tag abang kita yang Siko ini kan. Oke, kalau gitu kita closing dulu ya. Saya Putri Astri. Dan saya Ari Giordani, satu-satunya MC yang paling ganteng, paling imut, paling manis, paling pintar, paling handsome, paling cakep, paling cetar membahana dan pastinya terpampang nyata. Sudah tuh. Sudah. Salam.